بين القول والثقلين والفريقين من رب ومن عجب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهبين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتح العالمين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah,
kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu yang diperlukan atau diwajibkan kepada kita selaku hamba yang beriman. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang babul yakin wa tawakal, bab tentang yakin dan tawakal. Pada hari ini kita akan memasuki hadis yang pertama, yang menjelaskan tentang keutamaan yakin dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwal, hadis yang pertama pada babul yakin wa tawakal, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayta wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulan war-rajulan wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahu ummati faqila li hadha Musa wa qawmuhu walakin inzul ila al-ufuqi fanadhartu فإذا سواد عظيم فقيل لي انزل إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله ففاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن الأسدي فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه والرهيت بضم الراء تسجيل رهط وهم دون 10 أنفس والأف الناهية والجانب وأقاش بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها والتشديد أقصر والله أعلم. Hadis yang pertama datangnya dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam." Aku, kata Nabi, diperlihatkan kepada sekelompok umat.
ya, sekelompok apa? Umat. Faraitu nabiyya, aku melihat ada seorang nabi, ya, wa ma'ahu ar-ruhaita, ya, ada seorang nabi, tapi ya dia punya umat atau ada orang yang ikut sama dia itu hanya sedikit. Jadi dikatakan bahwasanya ar-ruhaita itu jumlah yang jumlahnya kurang dari 10. Ya, ruhaita itu jumlah orang yang kurang dari 10. Dia ada seorang nabi, ya, pengikutnya cuma berapa? Ya, taruhlah 7 atau 8 orang begitu. Ya, Nabi perlihatkan. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ya, bahkan ada seorang nabi, ya, yang menjadi pengikutnya cuma seorang atau 2 orang saja. Nabi apa itu? Nabi diperlihatkan. Ya, ini kan kalau kita lihat itu, ya, ini suatu pelajaran yang Allah ajarkan kepada Nabi. Nanti suatu saat itu kamu berdakwah ini, kalau pengikut kamu dikit jangan heran. Ya, ini nabi-nabi terdahulu itu pengikutnya cuma 7 orang, 8 orang, bahkan ada yang 1 atau 2 orang saja. Ya, pengikut itu nabi. Kemudian wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Bahkan subhanallah, Allah mengutus seorang nabi tapi tidak ada pengikutnya seorang pun. Bayangkan, ya, laisa ma'ahu ahadun. Nabi tapi tidak ada pengikutnya. Dan ini kan sesuatu yang apa tuh? Ya, yang mengajarkan kepada nabi nanti untuk apa? Ya, yakin dan tawakal. Ya, mereka sudah saya jelaskan. Yang namanya yakin itu, ya, sesuatu yang tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Itu namanya yakin. Ya, nah kalau dia sudah yakin, tidak kuat, ya, sebesar apapun tantangannya, ya, sehebat apapun cobaan yang akan dihadapi, dia yakin kalau Allah pasti membantu. Tidak akan pernah gentar sedikit pun seorang dai ketika dia ada keyakinan Allah pasti apa? Bantu. Ya, karena Allah sudah katakan intan surullaha yansurkum. Kalau kamu membantu Allah, Allah pasti akan membantuin. Wa yusabbit aqdamakum. Ya, bahkan Allah akan memantapkan tuh. Ya, apa langkah-langkah kamu, artinya tidak akan ada sedikit pun rasa takut yang ada dalam diri manusia yang dia itu punya keyakinan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, setelah dia yakin Allah pasti bantu, pasti dia akan apa? Bertawakal. Ya, betul. Bertawakal. Jadi tawakal itu kalau kata Ibnu Qayyim, ya, itu merupakan buah daripada keyakinan. Ya, jadi kalau orang nggak yakin atau kurang yakin, ya, itu nggak akan ada orang itu memiliki sifat apa? Tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada sedikit aja nih, ya, kita usaha, yang namanya orang usaha contohnya, ya, sekarang semua orang usaha apa aja orang tuh usahain, ya, kita pengen punya usaha juga. Ya, tapi kita bilang gue serba salah nih, usaha ini udah ada orang yang, ya, usaha itu ini semua nggak ada tuh. Ya, yang namanya orang kalau punya keyakinan, ya, dan punya semangat yang tinggi untuk dibuka usaha, ya, jangankan 1-2 orang yang menjadi pesaingnya dalam usaha itu, berapa banyak pun saingan yang ada, ya, nggak akan pernah gentar, nggak akan pernah muncul. Kenapa? Karena dia yakin pasti rezeki itu Allah sudah baik, sudah atur. Ya, jangan jauh-jauh Pak. Contohnya kalau Ramadan nanti kan orang yang jualan kolak banyak mereka. Banyak, semuanya aku. Ya, sudah jual kolak puji salam, sudah jual kolak puji salam juga. Ya, tapi habis aja tuh.
Dan itu kalau bukan Allah memang yang sudah mengatur, siapa lagi yang tidak? Ya, sama di luar Ramadan pun ketika kita melihat banyaknya saingan orang yang jualan sama dengan apa yang kita jual, ya jangan pernah merasa takut. Ya, kenapa? Karena saya yakin Allah pasti sudah mengatur rezeki kita. Ya, sudah yakin tawakal. Ya, baik. Rufi ali sawadun azimun. Ya, itu. Kemudian aku melihat juga ada kelompok atau jumlah orang yang apa ya? Sangat banyak. Kelompok orang banyak. Tadi Nabi ada yang ya punya jamaah banyak, ada yang kurang dari 10, ada yang cuma 2, ada yang tak sama sekali. Tapi ketika itu Nabi diperlihatkan juga ada kelompok jumlah orang yang sangat banyak. Fadzanantu, sehingga Nabi mengira ya annahum ummati, kalau mereka tuh jumlah orang yang banyak adalah umatku. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makilali akan tetapi dikatakan kepadaku hada Musa wa qaumuhu. Muhammad itu bukan umat ente, tapi itu adalah Nabi Musa bersama siapa? Umatnya. Ya, tuh jumlah banyak. Nabi udah girang dia. Oleh kali ini yang jumlah banyaknya umatku nih. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia mengatakan bukan. Itu adalah siapa? Nabi Musa bersama umatnya. Ya, itu. Walakin ilal ufuk. Ya, Nabi disuruh untuk menoleh ke ufuk, noleh ke atas. Ya, nengok apa? Fanazartu ya fa idza sawadun azimun. Ya, ketika aku menoleh ke ufuk itu, aku melihat jumlah orang atau jamaah yang sangat banyak. Tuh, orang-orang banyak banget Nabi diperlihatkan. Fakilali, bahkan aku dikatakan juga untuk ilal ufukil akhir. Ya, aku lihat juga ya ke daerah ufuk yang berikutnya. Tuh, ya, fa idza sawadun azimun. Nabi juga melihat jumlah kelompok orang yang sangat banyak. Ya. Fakilali, ya, Jibril berkata kepada Nabi, hadihi ummatuka. Nah, ini ya yang jumlahnya banyak itu adalah siapa? Umatmu wahai Muhammad. Ya, jumlah umat Nabi Muhammad banyak. Ya, tapi Nabi sudah katakan banyak uang. Ya, bagaikan buih di mana? Di lautan. Ya, karena Nabi sudah prediksi di akhir zaman nanti umatku ya banyak banget, tapi mereka seperti buih di lautan yang gampang untuk dipecah belah nantinya, ya, yang gampang untuk diadu domba, ya, yang gampang untuk dipitnah sana fitnah sini, ya, banyak juga untuk umat Nabi Muhammad, tapi jumlahnya kalbusa isail, bagaikan buih atau busa yang ada di lautan. Gampang kalau busa doang mah ditiup juga pada berantakan. Ya, itu. Tapi kalau batu karang kan nggak bisa ditabrak. Ya, jangankan ditabrak oleh kapal besi atau busa, kita tiup aja juga pada pencar, kan gitu. Ya. Wa ma'ahum sab'una alfan. Ya, tuh. Di antara umatmu yang banyak itu kata Jibril itu, ya, mereka apa jumlahnya 10 alfan. Berapa itu? 70.000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Ya, dari sekian jumlah umatmu Nabi Muhammad yang banyak itu ada 70.000 nanti yang bakal Allah masukin ke surga. Tapi apa? Bighairi hisabin wala azab, yang enggak pakai dihisab lagi atau disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi masuk ke dalam surganya itu langsung dah, nggak ditanya-tanya lagi, nggak ditimbang-timbang lagi sama Allah. Ya, nggak ada yang disiksa dulu sama Allah. Ya kan? Kalau orang-orang kayak gitu mungkin insya Allah masuk surga. Ya, tapi mungkin akan diapain? Dicuci dulu di neraka kalau. Ya, berapa lama itu pun kalau kita nggak sempat taubat sebelum kita meninggal. Ya, itu pun kalau kita nggak ada yang doain kalau kita udah meninggal. Ya, tapi kalau kita berdoa minta ampun sama Allah sebelum kita meninggal dunia, maka insya Allah kita pun akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa diwiri hisabin wala azab, nggak dihisab dan nggak dicuci dulu di dalam api neraka. Ya, enak kan? Enak kan? Ya, kita jangankan kita mau dihisab Pak. Ya, itu saat kita nanti dikumpulin sama Allah di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Ya, di situ kan jutaan manusia itu akan dihisab satu per satu. Ya, bukan 1000 atau sejuta enggak, tapi apa? Seorang demi seorang akan Allah hisab, akan Allah hitung. Ya, seperti yang saya sudah ceritakan itu Allah akan memperlihatkan CCTV kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Kelihatan tuh apa yang kita lakuin waktu kita hidup, mau ngumpet di mana juga bakal terekam tuh apa yang kita lakuin. Ya. Kenapa? Karena situ ada 2 malaikat yang Allah suruh untuk ngapain? Untuk ngawasin. Ya, setiap manusia diawasin sama 2 malaikat. Ya, kalau kita secara logika kan kita tanya, lah malaikat yang ditugasin cuma 2, manusianya banyak, emang nggak keder tuh 2 malaikat kan gitu? Ya, jangankan ya 100, jangankan ya 100 orang. 20 orang aja, kalau ditangani 2 orang, kita akan lupa kan? Ya, tapi ini tidak demikian. Ini adalah Allah yang punya kuasa. Dia memerintahkan 2 malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat ya segala bentuk amal. Yang baik kerjaannya Raqib, yang enggak baik kerjaannya malaikat Atid. Bagi lagi kan? Kali kita tukar, malaikat itu salah catat, enggak. Ya, itu malaikat hanya sekali tugaskan oleh Allah, bukan berarti Allah tak mampu. Istilah kata Allah juga punya buku catatan sendiri, nama-nama hamba itu bulan semuanya itu Allah punya. Tinggal dipanggil aja nanti satu persatu. Ya, Ahmad Bukhari panggil, hanya sejumlah amalnya. Ya kan, coba lewatin tuh ke sebuah jembatan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, bisa nggak kita kamu lewat situ? Ya, tuh yang di bawahnya itu udah berkobar api neraka. Ya, salah buat kita nyemplung ke dalam udah habis tuh. Ya, kalau orang yang amalnya kagak, ya bakal susah. Ya, Al-Quran menggambarkan ada orang nanti jalan jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang apa tuh? Sambil merangkak. Ya, ada lagi yang sambil apa itu? Ya, jalan biasa. Ya, ada lagi yang sambil apa? Sambil lari. Ada. Itu gambaran itu semua digambarkan ya tentang apa? Bergantung amal yang dia lakukan. Ya, orang jalannya ngesot Pak, kalau kita bilang itu ngesot. Ya, berarti kan sampai tuh takut jatuh. Ya, tapi buat orang-orang yang beramal baik, ya, selagi dia waktu hidup di dunia tidak akan menemukan adanya rasa takut atau susah ketika akan melewati jembatan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, nah ini umat Nabi Muhammad SAW ya sudah mendapatkan jaminan 70.000 umat Nabi Muhammad bakal dimasukin surga bighairi hisabin wala azab, tanpa dihisab dan juga enggak dicuci dulu di api neraka. Coba Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadikan termasuk kelompok yang 70.000 itu ya.
Ya, mudah-mudahan ya. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Ya. Baik. Summa nahadar, ya, kemudian Nabi bangkit, fadakhala manzilahu, ya, Nabi masuk ke mana? Ke rumahnya. Faqala an-nasu bi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Ya, setelah Nabi bangkit masuk ke dalam rumahnya, biasa ada orang bermimpi berbahasa kita. Kira-kira siapa tuh ya? Ya, 70.000 orang yang bakal Allah masukin ke surga tanpa dihisab, tanpa diazab, siapa dia? Mereka ini bertanya-tanya, Pak. Ya, padahal mereka itu adalah para sahabat-sahabat Nabi, tapi menjadi pertanyaan, ya, dalam hati mereka, kira-kira siapa itu dia? Ya, 70.000 orang itu yang bakal Allah masukin ke surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab. Faqala ba'duhum, ada sebagian mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang tak bilang, oh itu mungkin orang-orang yang selalu bersama Nabi kali ya. Ya, yang tak pernah dia ninggalin Nabi berdakwah kemana aja dia ikut. Ya, jangankan harta nyawa taruhannya dibakar apa? Rela demi mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, kata sebagian sahabat bin Umar itu mereka itu adalah ya alladzina sahibu Rasulullah SAW, yang selalu hidup berdampingan dengan Nabi SAW. Wa qala ba'duhum, ya ada sebagian mereka juga bilang fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi. Ya, ada sebagian mungkin ini orang yang 70.000 itu adalah mereka yang dilahirkan ke dunia ini fil Islam, dalam keadaan beragama Islam. Tuh, ini dua pendapat ini aja saling beda ini. Ya, mereka tanya-tanya tuh. Coba aja Pak, kita juga nih. Ya, kalau ada sesuatu yang menurut akal itu sesuatu yang apa ya, yang bakal ya membuat kita senang bahagia, tapi masih dirahasiain, ya kan? Kira-kira itu kita bertanya-tanya, ya. Nanti jamaah ya pengajian Sabtu pagi akan diundi, ya, yang keluar namanya bakal diberangkatkan umroh katanya. Ya, di umroh dikocok nanti. Nah kita kan tanya, itu siapa yang keluar ya namanya bakal umroh? Ya kan? Saya tanya, oh mungkin kalau itu yang dekat namanya Ustaz Bukhari, paling Ustaz Iwan, nama Ustaz Rahman, kan gitu. Ya, enggak juga. Kan umum karakternya itu adalah yang penting dia ngaji. Ya, namanya maksudnya gitu. Kita ada orang bertanya-tanya, itu baru sekedar umroh doang Pak. Tapi ini mereka bertanya-tanya siapa nih? Enak banget ya, yang 70.000 ini bakal masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, bertanya-tanya, kira-kira kita termasuk kali ya? Tuh, ya. Nah ini perkeluar pendapat. Bagi mereka bilang, oh mereka itu paling yang dekat sama Nabi. Ya, enggak juga, mungkin ini orang yang ketika dilahirkan di dunia ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Islam. Ya. Wa zakaru asya, ya banyak betul omong-omongan. Ya mereka pada nyebutin ini bukan cuma dua. Ya tapi banyak pendapat yang mereka katakan tentang siapa tuh orang 70.000 yang bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Ya, gitu. Wa qala fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika tuh orang-orang di luar rumah Nabi pada ngomong, ya pada bincang-bincang tentang, ya bertanya-tanya siapa itu 70.000 orang itu. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Nabi keluar dari rumahnya, nyamperin mereka itu. Ya, enak Pak ya berjumpa dengan Nabi ya.
langsung melihat Nabi gitu. Siapa sih Pak yang mau melihat wajah Rasulullah Pak? Ya, mereka beruntung sekali bisa berjumpa Rasulullah SAW. Ya, kita lagi ngumpul gini nih, jangankan Rasulullah, seorang alimul alama saja, kalau kita bisa ketemu, apalagi bisa cium tangannya, itu suatu apa tuh? Ya, keberkahan yang kita nggak tahu bahwa kita dapat tuh. Ya, contohnya lah, datang seorang alim al-alama yang datang dari Yaman itu, Al-Habib Umar, contohnya, ya, tuh, itu luar biasa. Ya, nah bagaimana ketika mereka itu, ya, datang didatangi oleh Rasulullah, ya, langsung dia dapat mereka wajah Nabi, mereka pandang, tuh, ya, faqala ketika Nabi berada di hadapan mereka, maladzi taquluna bihi, ya, Nabi tanya, apaan sih yang ente omongin, yang kalian omongin, ya, apaan sih yang kalian pertanyain, apaan sih yang kalian ngobrolin, kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, ya, fa akhbaruhu, ya udahlah, aku jawab aja, ya. Faqala, Nabi berkata, humul ladzina la yadkhuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, jadi mereka tuh orang-orang yang bakal dimasuki ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Yang pertama siapa tuh? Ya, alladzina la yarqun, mereka yang tak pernah apa itu? Yarqun. Kalau yarqun itu kita bilang apa istilahnya itu? Rupiah. Apa sih? Kayak dia suka masang-masang itu kalau sesajen gitu, ya. Jadi percaya kepada sesuatu yang apa? Ya, yang menyebabkan dia itu syirik, ya. Istilahnya ya, buat jadi apa? Adu nasib lah, ya. Tuh. Kemudian juga yang kedua, wala yastarqun, dan tidak pernah dia itu apa? Datang kepada seorang dukun, ya, yang minta dia baik diramal, ya. Yang ketiga, wala yatatayyaruna, ya, enggak pernah apa itu menyangka-nyangka sesuatu, ya. Artinya dia itu apa? Enggak berani menyangka sesuatu yang belum jelas, ya. Nah, ini semuanya ini adalah perbuatan-perbuatan yang apa? Yang dapat menjadikan dia itu jangankan masuk surga, ya, bau surga aja nggak bakal Allah kasih, ya. Terus santet, lari ke dukun, ya. Nah, ini kan apa itu? Sesuatu hal yang sangat dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Coba kita Pak punya usaha aja Pak, orang kita lihat usahanya lancar, kita kagak, datang ke dukun, ya, minta jimat, ya maaf ini tadi yang namanya apa namanya itu, ya starkun itu jimat, ya, minta jimat, ya. Pak, tolong bilang usaha saya kok kelihatannya ketutup katanya, ya, ketutup katanya, tutup. Ada nggak orang bilang gitu? Ada kan? Usaha ini ketutup itu katanya harus dibuka dulu, ya. Ada lagi orang perempuan gadis sudah tua nggak kawin untuk ketutup itu katanya harus dibuka dulu auranya. Mereka datang ke dukun, minta kain, minta dibukain auranya. Iya, buka aja. Ya, itu boleh kan? Nggak boleh. Usaha, jemaah bapak mungkin pernah melihat ada orang punya usaha di pojokan karena ada buntelan-buntelan putih. Ya, di pojokan buntelan putih orang sudah ada. Itu biar laku katanya. Ya, itu kira-kira syirik apa lagi? Syirik Pak. Nggak boleh kita meyakini sesuatu selain kepada Allah. Ya, jangankan jauh-jauh kita cincin aja dulu kan sempat heboh nih namanya cincin. Ya, ini cincin nih kalau nyampe orang beda benar. Cincin yang gede, ya. Ada orang yang percaya itu kalau bukan karena cincin
gue jalan kemarin tuh keluar kota gak ada yang nagih apa-apa. Ya gue jalan, saya mau nagih utang lu. Ya jalan keluar kota lagi kan begitu. Ya itu nggak boleh, itu dilarang dalam agama kita juga. Orang yang mendatangi dukun saja, kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun itu, kata Nabi Allah tak bakal menerima sholatnya selama 40 tahun. Nah, coba bayangin Pak, kita sholat yang benar yang ada 40 tahun. Ya, nggak ada kan? Kalau kita bisa hitung, kita bisa melihat Pak, kebenaran atau sempurna tidak sempurna sholat kita sebelum kita meninggal, enak banget ya. Ya, tapi kan Allah rahasiain, kita melihatnya nanti. Ya, waktu sakaratul maut bisa lihat juga nanti tuh. Ya, tuh. Tapi sekarang jangan. Ya, ini kan kadang orang manusia itu ingin melakukan sesuatu itu yang instan saja Pak. Pengen kaya lari ke dukun, pengen usahanya lancar lari ke dukun, pengen anaknya cepat laku, punya jodoh lari ke dukun. Jangan. Ya, sehebat apapun itu dukun yang kita sangka, itu semuanya adalah pendusta. Ya, pendusta. Apa pendusta? Tukang bohong. Ya, kalau tukang bohong apa ada? Kita ikutin. Jangan. Ya, itu Nabi yang bilang jangan sampai itu. Apa? Kalian itu ya pakai jimat, datang ke dukun, dan sebagainya itu. Ya. Faqama Uqasyah, ya. Nah, di antara para sahabat itu ada seorang yang bernama Uqasyah bin Mihsan al-Asadi. Dia berkata, faqala qulullah an yaj'alani minhum. Kata Uqasyah diminta didoain sama Nabi, ya Allah doain aneh dong, biar aneh termasuk ke dalam kelompok mereka tuh yang 70.000. Ya, kata siapa? Kata Uqasyah minta doain sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faqala anta minhum ya Allah. Nabi jawab tentang Uqasyah, itu sudah termasuk di antara mereka. Pak, ya, jaminan surga yang menjamin adalah siapa? Rasulullah. Coba Pak, karena kita sedikit surga belum ada jaminan, tapi amal yang kita lakukan pas-pasan Pak. Ya, apa yang akan menjadikan jaminan kita surga ada? Nggak ada. Ya, kalau bukan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau bukan karena kita menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak bakal kita masuk ke surga. Dan Allah juga nggak memasukkan kita ke dalam surga bukan lantaran amal kita, bukan Pak. Ya, amal kita yang benar paling berapa persen? Ya, nggak ada apa-apanya tuh. Apa yang sombongkan juga? Tapi kalau sahabat seperti Uqasyah bin Mihsan, ya, dia minta didoain oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar beliau menjadi termasuk kelompok dari 70.000 yang dimasukkan surga dalam keadaan tidak bisa terjadi azab. Nabi bilang, anta minhum ya Allah. Ya, tenang Uqasyah, engkau termasuk di antara kelompok atau mereka yang masuk dalam surga itu. Ya, itu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kaum rajulun akhar, kemudian ada orang lain yang bangkit, faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya, ya Rasul, doain aku lah kepada Allah biar aku juga termasuk ke dalam kelompok 70.000 yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Faqala, Nabi jawab, sabaqaka biha Uqasyah. Kata Nabi, ya sayang, inti udah duluan Nabi Uqasyah. Bapak, ya, ini kita Pak, apa yang namanya baik-baik, jangan pernah kita bisa nunda-nunda. Ya, tuh, ada kesempatannya Pak. Ya, kalau Nabi yang ngomong, udah kan, nggak ada keraguan, pasti benar. Tuh. Ini dua ini nggak menjelaskan apa yang terjadi setelah Nabi bilang kepada sahabat yang lain. Itu dua oleh dia berbuka
Ukasa sabaqaka ukasa muttafaqun alaih. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, udah tawakal lagi dah. Ya, kalau tadi kenapa Nabi mengatakan memberikan jaminan kepada Ukasa, dibilang itu termasuk kelompok dari 70.000 itu, karena Nabi memang udah tahu ya perilaku ya seorang sahabat yang bernama Ukasa. Banyak kisahnya luar tentang Ukasa itu yang menjelaskan tentang kecintaan Nabi kepada beliau. Ya, dan ini orang yang bertanya satu lagi nih, silahnya kurang populer di mata Nabi. Ya, sehingga Nabi jawab, inti udah berubah namanya Ukasa. Ya, itu kebaikan jangan pernah kita tunda-tunda. Lalu akhir amalaka ya Allah. Jangan kita menunda perbuatan atau amal kita besok aja dah. Ya. Warrohaitu bidomira tasdirun rohtin. Ya, rohait itu adalah didomahkan huruf rohnya menjadi isim tasdir. Ya, itu rohtin. Wahum duna asra'an usto, yang jumlahnya itu kurang dari 10. Itu namanya ar-roh. Ya, jadi kalau ada orang nanya sudah berrahman, nanti aneh mengundang orang taruh ruhai. Ya, yang bawa 20 saja. Ya, kalau dibilang ruhai itu nanti kurang dari 10. Jadi sampai 1 sampai 9 kan. Ya, apa sih ruhai? Nanti kan sekali. Kalau berarti jumlahnya kurang dari 10 ruhai itu. Wal ufuk an-nahiyah wal janib. Ya, ufuk itu artinya sisi dan ya, itu belah kanan atau belah kiri kita. Lihat kanan dan kiri namanya ufuk itu. Wa aqasha bi damil tasdilka wa bi tanbiih tasdil absar. Ya, uqasha. Jadi bukan uqasha. Ya, itu nama salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah Pak. Ya, hadis yang pertama yang menjelaskan tentang anjuran kita harus bertawakal dan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang tadi bilang termasuk kelompok 70.000 yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan para bertanya. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa yang bisa masuk surga dengan datang ke dukun atau orang-orang yang pintar, itu tapi dalam kenyataan dalam hidup sehari-hari kan kita ada masyarakat kita yang kalau ngadain mau kawin atau apa tetap nanya ke orang pintar kita atau kiai atau apa. Dan itu kita membedakan orang itu dukun yang jangan diikuti atau orang pintar yang benar bagaimana caranya. Ya, karena tidak bisa lepas kita kadang-kadang untuk nanya